Bab 961, Penuh Kebencian. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, 10 tetua dalam, 10 hinaan. Hati Yesuan bergetar, namun, bahkan jika Yang Zen hadir, dia tidak bisa menghentikannya dari bersikap kasar. Hari ini, dia sebenarnya punya rencana, yaitu mengendalikan Guo Liang ini, agar tidak bisa membuat perbedaan. Baiklah, semuanya diam. Seorang pria parubaya tiba di lapangan terbang, dan ketika dia mendengar suara itu, semua orang diam. Penilaian pintu dalam akan segera dimulai, tetapi sebelum itu, tantangan adalah langkah pertama. Selama seseorang menantang murid dalam untuk berhasil, maka itu akan langsung memasuki pintu dalam. Pria tua parubaya itu selesai, melihat sekeliling dan berkata, ada 5 di sini. 10 murid dalam, yang terendah adalah 6 tubuh berat. Setiap orang hanya bisa ditantang sekali, siapa yang akan datang lebih dulu. Di antara murid dalam yang dibawa oleh para tetua, ada 3 tubuh 6 jenis kelamin, dan kekuatan ketiga orang ini relatif buruk. Oleh karena itu, ada beberapa murid asing yang kuat yang mengincar mereka. Aku akan datang lebih dulu. Aku akan datang lebih dulu. Ketika suara-suara tua dan tua itu jatuh, 3 orang langsung melompat keluar. Kalian nomor 1, kalian nomor 2. Kalian yang terakhir. Orang-orang setengah baya dan tua baru saja mengatur urutan untuk ketiganya. Ketiganya semuanya sulit secara seksual, dan 3 murid dalam juga memiliki 3 tubuh seksual 6, tepat. Murid luar yang disebutkan namanya pertama kali pergi, lalu memindai lingkaran dan akhirnya mendarat di murid dalam. Murid dalam ini adalah yang terakhir memasuki pintu dalam, dan kekuatannya relatif lemah. Saudara, silakan keluar dan bertarung. Murid luar itu berteriak, bagus. Pemuda berambut panjang yang disebutkan namanya itu berteriak dan jatuh kering. Terakhir kali dia juga menantang saudara pintu dalam. Dia berhasil memasuki pintu dalam. Namun, kali ini dia disebutkan oleh orang lain. Untuk menghadapinya, dia harus keluar semua. Jika dia kalah dari murid dalam, itu adalah hal yang memalukan. Lagi pula, ada ribuan orang di sini. Mulai, teriak lelaki tua itu. Saat berikutnya, 2 murid-murid seksual 6 sedang bertarung. Pada awalnya, kedua pria itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, satu untuk memasuki pintu bagian dalam, satu untuk memegang wajah, jadi mereka harus saling berhadapan. Yesuan menatap kedua pria itu, ekspresinya biasa-biasa saja. Namun, perhatiannya tertuju pada tubuh Guo Liang. Pada saat ini, yang terakhir juga menatap Yesuan dengan sarkasme itu. Pandangan itu, tampaknya berkata, sampah, jika kamu berani menantangku hari ini, aku akan mengalahkanmu setengah badan. Setelah Yesuan menyapu Guo Liang, dia tidak peduli. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah sosok melintas di sampingnya. Hei, Tuan Muda, ketika aku jatuh, aku tidak tahu kapan aku berlari, dan kerabatku menggulung lengan Yesuan dan tertawa. Sekelompok murid yang berdiri di samping Yesuan melihat kostum murid dalam jatuh di tubuh mereka, dan mereka juga mundur. Pada saat yang sama, mereka menatap Yesuan dengan mata aneh. Nima, sebenarnya ada murid asing, yang mengaitkan pintu bagian dalam saudari itu. Cara yang bagus, jatuh bukanlah manusia, dan ekor yang digabungkan bergetar di udara. Dari waktu ke waktu, aku menggaruk pinggang Yesuan, dan mata bagian belakangnya cerah. Tidak hanya ada manusia di tanah suci, tetapi masih banyak, tetapi gadis rubah yang begitu cantik, mereka adalah yang pertama melihatnya. Jika kamu bisa pulang, kamu akan bersedia hidup selama 10 tahun. Gadis ini datang untuk memberiku kebencian. Yesuan mengalihkan pandangannya, dan yang jatuh adalah murid dalam. Dia bahkan mengambil lengan murid luarnya, yang menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya itu, Guo Liang menatap Yesuan dengan tatapan marah. Jika Yesuan adalah saudara yang telah jatuh, dia sudah pergi ke Baji. Namun, Yesuan dan Vol bukanlah saudara kandung, jadi dia sangat malu. Untungnya, Yang Zen memberitahunya bahwa itu masih perawan. Di sisi tetua Yang Zen melihat pemandangan ini, tetapi juga berkata dengan dingin, ayo jatuh, kemarilah. Mendengar ini, Vol juga tidak mau mencibir mulut kecil, dan kemudian perlahan-lahan melayang. Segera, kedua pria di atas ring terpisah dan penantang kalah, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memasuki pintu bagian dalam, dan murid bagian dalam yang ditantang juga menjaga wajah. Kemudian, orang kedua datang ke panggung untuk menantang,
lawannya masih merupakan murid bagian dalam 6 tubuh. Kakak, tolong. Guru, tolong. Pertarungan pecah lagi di atas ring, dan dalam waktu setengah menit, keduanya juga mencetak pemenang dan penantang kalah lagi. Mereka yang dapat memasuki pintu bagian dalam adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Apakah akan begitu mudah untuk kalah? Kemudian, itu adalah orang ketiga. Kekuatan orang ketiga ini masih cukup bagus. Saya khawatir itu telah disimpan untuk waktu yang lama dan langsung memenangkan kemenangan. Sangat bagus, akhirnya ada orang yang berhasil dalam tantangan itu. Mulai hari ini, kamu adalah murid batiniah dari batu darahku. Pria tua parubaya itu berkata kepada orang ketiga. Terima kasih untuk para tetua. Murid asing ketiga menghormati tinju itu. Sekarang, 3 murid berangka 6 itu ditantang, jadi orang berikutnya tidak bisa lagi menantang mereka. Faktanya, bagi para jenius sejati, mereka tidak suka menantang lawan mereka. Tujuan mereka semua adalah tantangan lompatan. Seorang murid berwajah 6 yang pekerja keras, yang berhasil mengalahkan murid dalam berwajah 6 yang pekerja keras, memang akan membuat orang bersinar. Namun, jika seorang murid asing dengan kesulitan fisik 6 jenis kelamin akan mengeluarkan murid dalam 7 jenis pekerja keras, saya khawatir orang-orang yang hadir akan terkejut. Memasuki pintu dalam mungkin tidak dapat dilihat oleh para tetua, tetapi jika Anda melakukan tantangan, Anda pasti akan diterima sebagai murid oleh seorang tetua. Oleh karena itu, banyak orang mengambil pemikiran seperti ini, bahkan jika tantangannya gagal, mereka dapat menunggu waktu berikutnya. Selama mereka berhasil, mereka akan diterima sebagai murid oleh para tetua pintu dalam. Apakah ada orang lain? Teriak lelaki tua itu. Suara itu belum turun, dan satu orang telah menyapunya. Itu masih seorang murid asing dengan 6 kesulitan fisik. Baiklah, siapa yang kamu tantang? Tanya orang tua di tengah. Yuan Hua, saudara, silakan keluar untuk bertarung. Teriak murid asing itu. Yuan Hua, yang ada di mulutnya, adalah murid pintu dalam. Sulit bagi tubuh 7 jenis kelamin, dan kali ini dia menantang Yuan Hua, dia ingin menjadi blockbuster. Kata-kata besar, setelah Yuan Hua mendengar ini, dia juga dingin di hatinya. Pada saat ini, ditantang adalah hal yang sangat memalukan. Bagaimanapun, pihak lain berpikir bahwa Anda adalah kesemek yang lebih baik. Namun, karena aturan, dia masih terbang turun, dan menyiapkan pelajaran untuk murid ini yang tidak tahu ketinggian. Terima kasih saudara. Murid asing itu mengucapkan terima kasih kepadanya dengan kepalan tangan, dan kemudian dia adalah pedang di jabat tangan. Yuan Hua, yang ditantang, menjadi dingin. Mulai, di usia parubaya dan tua, keduanya menembak pada saat yang sama, boom. Boom, boom, di atas ring, suara yang membuat marah tiba-tiba terdengar. Sejak awal, penantang telah muncul dengan semua kekuatannya. Kekuatan serangannya bahkan lebih kuat dari Yuan Hua, yang sulit memiliki 7 tubuh fisik. Adegan ini, tetapi mengejutkan orang-orang di sekitar. Tubuh 6 angka sulit, tubuh 7 angka sulit, tetapi kekuatan serangan yang pertama bahkan lebih kuat daripada yang terakhir, yang jarang terjadi. Perbedaan antara alam, apakah itu fisik atau yang membuat marah, lebih lemah dari pihak lain, tetapi serangan penantang begitu kuat, bukan karena senjatanya adalah pisau. Hancurkan 13 pisau, dia berlatih 13 pisau. Para murid dengan mata tajam berseru. Hancurkan 13 pisau, ini adalah seni bela diri yang lebih sulit di batu darah, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Selain itu, ada beberapa orang yang menggunakan pedang, jadi tidak banyak orang yang mencapai panas. Namun, penantang melakukannya. Ternyata ini adalah seni bela diri. Tidak buruk, ini selusin pisau, lebih baik daripada pisau. Aku tidak tahu apakah Yuan Hua bisa mengambil beberapa pisau pertama. Orang tua dan tua di udara bergumam. Dia agak tercengang oleh penantang ini, karena 13 pisau berasal dari tangannya, dia menciptakannya sendiri, jadi dia mengerti kesulitan berlatih pisau ini. Di tengah Taiwan, pisau ke-6, pisau ke-7, pisau ke-8, Yuan Hua, yang ditantang, membenci pihak lain sejak awal, sehingga jatuh ke angin dalam sekejap. Dengan penggunaan 13 pisau iblis yang konstan, kekuatannya terus meningkat. Pada pisau ke-8, Yuan Hua harus menunjukkan kekuatan aslinya. Namun, ketika dia bereaksi, sudah terlambat. Iblis adalah pisau ke-11. Hei, serangan Yuan Hua dengan mudah dikalahkan,
dan dia segera dimusnahkan oleh pisau ke-11 dan terbang keluar. Untungnya, kekuatan pisau ke-11 iblis itu dapat ditahan oleh serangannya, jika tidak, pisau itu cukup untuk membelah tubuhnya menjadi dua. Tantangan berhasil. Pria parubaya itu melihat ke arah Yuan Hua, yang tertembak dan mengumumkan. Hei, begitu ini dikatakan, para murid di sekitarnya mendidih. Alam kesulitan fisik 6 seksual telah berhasil mengalahkan murid-murid dalam dari tubuh 7 seksual. Kualifikasi ini baik-baik saja. Yuan Hua itu dimuntahkan dengan pisau, dan dia memanjat dan melirik penantang itu. Tersedia saat ini, kau sangat hebat, bahkan 13 pisau telah dikultivasikan hingga titik ini. Aku bertanya-tanya apakah aku ingin masuk ke bawah pintuku. Orang tua itu berkata kepada penantang itu. Hei, penonton sekali lagi memicu kegemparan. Para tetua, murid bersedia. Penantang itu buru-buru memberi hormat. Itu bagus. Orang setengah baya merasa puas dengan anggukan itu. Dia adalah orang yang kuat dan bertenaga keras. Secara alami, penantang ini tidak hanya menghancurkan 13 pisau, tetapi juga memiliki tubuh dan hukum yang paling utama. Yang terpenting adalah bahwa ranah penantang ini ditekan secara paksa. 6 tubuh yang berat itu sulit. Setelah hari ini, diperkirakan akan sulit untuk melewati tubuh 7 jenis kelamin dalam 2 atau 3 hari. Selamat. Para tetua di samping juga mengepalkan tangan. Sekarang, para murid asing di sekitarnya akhirnya mengerti bahwa penantang itu telah merencanakan sebelumnya, karena 13 pisau diciptakan oleh orang setengah baya dan tua, dan itu benar-benar perhitungan yang bagus. Oke, tantangannya berlanjut. Orang-orang setengah baya dan tua telah menerima murid yang baik, dan mereka dalam suasana hati yang baik. Kemudian, orang lain melompat dan menantang murid dalam dari kesulitan fisik 7 jenis kelamin. Namun, penantang itu sangat sengsara dan dipukuli oleh bunga-bunga. Itu adalah contoh khas dari kemandirian. Setelah murid-murid, masih ada beberapa orang yang menantang keberhasilan. Tentu saja, beberapa orang melepaskan air. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang tidak diketahui secara pribadi. Tuan muda, apakah Anda tidak pergi? Berdiri di samping Yang Zhen, dia berkata dalam hati. Sekarang, Yesuan seharusnya memiliki kalimat. Pada titik ini, hanya satu orang yang kalah untuk mundur. Apakah masih ada yang menantang? Teriak lelaki tua itu. Sudah. Setelah 10 penantang, Yesuan juga merasa bahwa dia harus bermain. Saat ini, dia hanya menanggapi dan kemudian menyapu. Guo Liang telah menatap Yesuan dengan tatapan sinis. Dia pikir Yesuan canggung. Sekarang setelah Yesuan keluar, matanya tidak bisa tidak bersinar. Kemarin Yesuan berkata bahwa dia akan menantangnya, atau dia mungkin hanya membicarakannya, jadi Guo Liang tidak memiliki banyak harapan. Namun, tujuan Yesuan mungkin tidak berubah. Bagaimana? 5 tubuh yang berat itu sulit. Setelah Yesuan keluar, para tetua semuanya terkejut. Anak itu, orang yang telah ditantang, tidak dapat dipilih lagi. Pria tua parubaya itu berkata kepada Yesuan, "Terima kasih telah mengingatkan para tetua." Yesuan mengucapkan terima kasih, lalu menatap Guo Liang, berkata, "Kakak Guo, turunlah untuk bertarung." Ledakan. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir terkejut. Yesuan, sebenarnya ingin menantang. Tubuh 5 angka sulit untuk menantang tubuh 7 jenis kelamin, tetapi juga sulit untuk menantang Guo Liang, yang merupakan pria yang baik. Apakah Nima ini telah lama hilang? Baiklah, beranikan diri. Guo Liang berteriak dan langsung jatuh ke atas ring. Dia telah menunggu lama, hanya menunggu Yesuan. Apakah kamu yakin ingin menantang Guo Liang? Tanya orang tua dan tua itu mengerutkan kening. Ya, Yesuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Itu bagus. Pria tua parubaya itu tidak mengatakan apa-apa lagi, berkata, "Mari kita mulai." Dalam beberapa permainan pertama, ketika suara tua dan setengah baya terdengar, kedua pria di atas ring saling bertarung. Tetapi kali ini, Guo Liang menatap Yesuan, yang begitu tidak tahu apa-apa tentang langit, dan berbisik, "Tidak peduli apa hubunganmu denganmu, kamu hanya perlu mengingat satu hal. Itu pasti wanitaku di masa depan. Oh, suami yang jatuh di masa depan, tidak mungkin kamu." Yesuan mencibir. Lihatlah, mata Guo Liang tiba-tiba menunjukkan warna dingin, dan kualifikasi Yesuan memang bagus, tetapi dia yakin bahwa dia harus mati. Panggil. Pada saat itu, Guo Liang tertembak, dan seorang pendekar pedang yang ganas bergegas menuju Yesuan.
Kekuatan Guo Liang jelas termasuk yang terbaik di antara murid-murid dalam yang hanya bermain. Namun, ketika saya bertemu Ye Xuan, naga itu juga berjongkok. Pada saat ini, Ye Xuan memegang pedang yang mengejutkan, juga mengeluarkan pedang. Cuaca dingin. Hei, kedua pendekar pedang itu saling membanting dan langsung menimbulkan goncangan besar. Ye Xuan, yang berbeda dari dua alam, bahkan memiliki pertandingan yang ketat dengan pihak lain. Tentu saja, hanya satu pedang, Ye Xuan tidak menggunakan pedang, jika tidak, Guo Liang sudah mati. Ini tidak mungkin. Wajah Guo Liang berubah sangat, tetapi dia dua lebih tinggi dari Ye Xuan, dan dia dibimbing oleh yang kuat sejak usia muda. Bagaimana dia masih bisa melawan bocah 5/5? Dia tidak percaya. Hei, 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 seorang pendekar pedang yang ganas menyerbu ke arah Ye Xuan, tetapi Ye Xuan dengan mudah menangkis serangan tersebut. Guo Liang menghancurkan pintu Ye Xuan sebelum menghancurkan rumah Ye Xuan, meninggalkan Ye Xuan untuk hidup tanpanya. Kebencian ini, Ye Xuan harus melaporkannya, tetapi Ye Xuan tidak ingin menerbangkan Guo Liang begitu cepat. Ini hanya pertunjukan yang bagus. Boom, 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 deru ring terus terdengar, tetapi keduanya sulit dikalahkan, dan tidak ada yang menang. Orang-orang di sekitar sudah tercengang. Apa yang terjadi? Apakah saudara laki-laki Guo Liang mempermainkannya? Apakah serangan daging 7 jenis kelamin sulit diblokir oleh 5 orang dengan kesulitan fisik? Tidak, tidak berakting, serangan itu cukup untuk membunuh 6 orang yang sulit secara fisik. Begitulah adanya, apakah anak itu terlalu kuat? Anak ini tidak tahu dari mana asalnya. Dia belum memasuki Blood Rocks 2 bulan lalu. Sungguh luar biasa bisa bersaing dengan saudara laki-laki Guo Liang 2 bulan kemudian. Untungnya, anak ini lebih tua dari Guo Liang, dan Guo Liang baru berusia 20 tahun ini. Para murid di sekitar mulai mendiskusikannya. Bukan hanya mereka, tetapi juga para murid di luar. Tentu saja, yang paling terkejut adalah ibu Guo Liang, yang sudah tua. Guo Liang adalah putranya, tetapi dia sebenarnya adalah putranya. Kekuatan putranya, dia yang paling tahu. Kualifikasi anak ini sangat bagus, jatuhnya tidak buruk, dari mana mereka berasal. Yang Zhen berkata dengan suara aneh. Saat ini, panggung masih bermain sangat panas. Tidak mungkin, anak ini tidak mungkin sekuat itu. Guo Liang tidak percaya bahwa hatinya telah disangkal, tetapi faktanya ada di depan matanya. Langkah angin. Bentuk tubuh Ye Xuan terus-menerus bergetar di depan matanya. Ini adalah seni bela diri super tertinggi yang telah dia pelajari sebelumnya, dan sangat mudah digunakan dengan 8 kali kemajuan tangkas. Pada kecepatan, dia bahkan lebih cepat dari Guo Liang, dan kekuatan serangannya tidak rendah, jadi keduanya bermain seri. Namun, kartu Ye Xuan, tetapi tidak ada yang muncul. Oh, sudah waktunya untuk mengambil kembali minat. Kilatan cahaya Ye Xuan menyala dan tiba-tiba berbalik ke arah Guo Liang. Kau ingin mati? Guo Liang melihat bahwa Ye Xuan datang dan mengirim kepala. Dia secara alami mengandalkan masa lalu, tetapi pada saat ini, mata pembakaran, mata ilusi, dua serangan mental, efektif pada saat yang sama. Tubuh Guo Liang bergetar. Pada saat ini, lingkungan di sekitarnya telah berubah. Dia tiba-tiba muncul di kuburan, dikelilingi oleh yang mengerikan, dan ada banyak api yang mengambang. Jangkrik gagak itu juga menyedihkan. Tidak hanya itu, tetapi hatinya juga merasakan sakit, tetapi karena berada dalam ilusi, hal ini membuatnya keliru mengira bahwa rasa sakit itu juga palsu. Anak ini, bahkan ilusi, ini tidak mungkin. Guo Liang tidak bingung dengan ilusi itu. Mata larangan Ye Xuan benar-benar bagus, tetapi belum mencapai titik merusak ingatan. Beberapa ilusi yang dapat digunakan untuk membuat para rekrutan berpikir bahwa mereka benar-benar berada di tempat itu. Kedua gerakan ini, langsung melemahkan kekuatan spiritual Guo Liang, sehingga dia dekat dengan Ye Xuan. Ye Xuan menjadi kepalan tangan di tangan kirinya dan menghantamkannya ke hidung Guo Liang. Saat berikutnya, terdengar suara renyah. Hei, hidung Guo Liang langsung dipukul oleh Ye Xuan, dan darahnya sombong. Apa yang terjadi? Adegan ini telah melihat semua orang. Guo Liang, yang dengan jelas dapat menghindari pukulan ini, tiba-tiba bodoh di sana. Apa ini? Imajinasi. Alis tua parubaya itu terangkat, dan beberapa melihat dengan tidak percaya pada keruntuhan itu,
karena bahkan dia tidak mengetahui bagaimana Ye Xuan menggunakan ilusi dan membiarkan Guo Liang mengambilnya. Anak ini, luar biasa, aku tidak melihat kapan itu digunakan. Seorang tetua berjas abu-abu membelai janggutnya. Tidak hanya itu, bahkan Yang Zhen pun sama, tetapi dia dipukuli oleh putranya. Saat matanya melirik, tetua berambut abu-abu itu tersenyum dan kemudian menutup mulutnya. Hei, 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 Ye Xuan langsung meninju, dan Guo Liang memukul hidung dan wajahnya. Yang terakhir mematahkan ilusi setelah 4 pukulan. Tetapi dia baru saja bangun, tetapi dia direkrut lagi. Mata pembakaran, mata ilusi, 2 combo, sehingga Guo Liang tidak melawan balik di depan Ye Xuan. Bunuh, aku ingin membunuhmu, keluar dariku. Guo Liang menjerit dan menjerit, meskipun Ye Xuan ada di depannya, tetapi dia tidak bisa melihatnya, dengan gila mengayunkan pedangnya dan menebas. Sekarang, orang-orang yang hadir akhirnya mengerti bahwa Guo Liang awalnya berada dalam ilusi. Seni bela diri seperti ilusi tidak populer di Sekte Batu Darah, karena Sekte Batu Darah menganjurkan penggunaan kekuatan dan tidak suka memainkan cara-cara kecil ini, jadi tidak banyak orang yang bisa belajar. Mata Ye Xuan yang membara dan mata larangan yang dilarang terlalu berbahaya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali orang lain itu buta atau memiliki mata persepsi, dia bisa bertarung dengannya. Poin ini membuat Ye Xuan tak terkalahkan. Hei, 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 suara teredam menyebar, Ye Xuan dengan mudah lolos dari serangan tak terarah Guo Liang, dan kemudian mencetak tinjunya di wajah Guo Liang, yang terakhir tidak hanya dipukuli dengan wajah memar, tetapi bahkan 2 giginya hilang. Penonton terdiam, dan orang-orang di sekitar sudah tidak bisa berkata-kata, dan melupakan beberapa hal. Ye Xuan, hanya 5 daging yang berat itu sulit. Guo Liang memiliki tubuh 7 digit. Seorang murid veteran dengan tubuh yang sulit ditemukan, yang tergantung di tengah tubuh 7 jenis kelamin, memiliki beberapa murid saingan. Adegan ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Selain itu, guru Guo Liang ini masih di sini, dan setiap pukulan Ye Xuan tampaknya berada di wajah penatua Yang Zhen. Anak ini gila, seorang penatua berpikir dalam hatinya, dia tahu hubungan antara Guo Liang dan penatua Yang Zhen, dan tahu banyak hal, karena ini bukan rahasia di puncak Xueyanzong. Di depan penatua Yang Zhen, dia menyanyikan proputranya Guo Liang, dan dia tidak tahu apakah dia mengatakan bahwa Ye Xuan bodoh, atau tidak tahu. Namun, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Xuan tahu hubungan antara Guo Liang dan Yang Zhen. Bagaimana dengan proputra penatua? Pada saat ini, wajah Yang Zhen sudah putih dan putih, seolah-olah darah telah runtuh, dan tidak ada warna darah. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menghancurkan mayat Ye Xuan, tetapi ada begitu banyak murid dan tetua di sekitarnya, dia tidak bisa menembak. Bagaimanapun, Guo Liang hanya memukul, tidak ada kehidupan yang berbahaya. Ah, Ye Xuan, aku ingin mengirimimu ribuan dolar. Guo Liang menggeram di langit, tetapi sebelum dia selesai, dia dipukuli oleh Ye Xuan. Darah beterbangan, dan gigi lainnya terbang ke dasar ring. Ya, Tuan Muda memainkan beberapa pukulan lagi, terlalu lega. Berdiri di samping tubuh Yang Zhen, dia terus menyanyikan Ye Xuan dalam benaknya. Jika tidak ada begitu banyak orang yang menonton, dia mungkin akan langsung melewati Fang Ye Xuan, tidak masalah. Kesedihan dan kemarahan Ye Xuan Hua adalah kekuatannya. 1 pukulan dan 1 pukulan lagi mengenai wajah Guo Liang. Guo Liang, yang awalnya tampan, adalah seekor babi besar. Namun, saat ini, cukup, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Ye Xuan Yuguang menyapu, ternyata Yang Zhen tidak bisa duduk diam. Dalam keputusasaan, Ye Xuan hanya bisa berhenti, tetapi dia tidak melupakan rencananya. Hei, kendalikan kesuksesan. Sebuah perintah sistem berbunyi, Guo Liang, yang dicap sebagai kepala babi, tidak memiliki perlawanan, dan langsung dikendalikan oleh Ye Xuan, dan tidak ada yang menemukannya. Penonton masih terdiam. Kamu menang, mulai hari ini kamu adalah murid dalam Sekte Batu Darahku. Terima kasih untuk para tetua. Ye Xuan mengambil pedang gempa bumi dan mengucapkan terima kasih. Para murid penonton menunggu tindak lanjut, tetapi mereka melihatnya sebentar, tetapi mendapati bahwa tidak ada yang berbicara. Apa yang terjadi? Murid yang begitu menggerahkan, tidak ada yang menginginkannya. Apakah kamu babi? Guo Liang adalah putra tetua Yang. Anak ini telah menghancurkan Guo Liang.
Jika ada yang menerimanya sebagai murid, bukankah dia akan menghadapi tetua Yang? Apa ini? Apa yang para tetua takutkan? Diam, jangan bicara, hati-hati. Beberapa murid yang mengetahui situasinya bergegas untuk diam. Tetua Yang, meskipun hanya seorang penatua, tetapi kekuatannya melampaui orang kebanyakan, ditambah putra tertua Yang, Guo Chao dan Shao Zongzu memiliki hubungan yang baik, jadi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, para murid ini hanya mengenal satu dari mereka dan tidak mengenal yang lain. Biarkan para tetua lainnya takut, bukan hanya karena Guo Chao, ada alasan lain. Hei, sekelompok orang kuno, Tuan Muda tidak begitu baik, jangan marah padaku. Kata Faling dengan sangat marah. Para tetua ini memperkirakan bahwa karena perilakuku agak buruk, aku tidak ingin membuat hubungan yang buruk dengan tuanmu, jadi aku menyerah. Tidak masalah, bagaimanapun, Tuan Mudaku memiliki metode kultivasi yang berbeda, dan kamu tidak harus memiliki seorang guru. Ye Xuan berjalan menyusuri ring dengan sangat jujur. Saat ini, dan masih banyak lagi, tiba-tiba sebuah suara menarik perhatian semua orang. Mereka menoleh dan melihat bahwa para tetua Yang Zen melangkah maju beberapa langkah. Ini, untuk membalas Guo Liang. Mata Ye Xuan melirik. Dia tidak menyangka Yang Zen begitu berani melakukannya. Dia menekan murid-muridnya sebagai seorang tetua, tetapi ini adalah hal yang mengejutkan. Namun, faktanya berada di luar dugaannya. Apakah kamu ingin masuk ke bawah pintuku? Kata tetua Yang Zen, menunjuk ke Ye Xuan. Ketika hal ini dikatakan, semua orang di ruangan itu terkejut. Penatua Yang Zen, sebenarnya ingin mengumpulkan Ye Xuan. Ini, tetapi bahkan Ye Xuan tidak memikirkan dirinya sendiri. Wanita paling beracun, kupikir aku akan menerimaku, bisakah aku memperlakukanku dengan adil? Ye Xuan melirik tipu daya Penatua Yang Zen, dan langsung menolak, maaf, Penatua Yang, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Aku menikah dengan guru Guo, aku masih berlatih sendiri. Yang kuat dihormati, dia dikalahkan di tanganmu, itu kekuatannya tidak cukup, hanya ujian saja, dia tidak akan keberatan. Yang Zen berkata dengan lemah. Aku keberatan. Tidak menunggu Ye Xuan untuk berbicara, Guo Liang, yang diubah menjadi kepala babi oleh Ye Xuan, berkata, Guru, anak ini telah membuatku seperti ini. Mengapa kamu tidak membalaskan dendamku dan menerimanya sebagai murid? Diam, Yang Zen berteriak. Dia tidak mengerti sedikit pun, Guo Liang masih sangat pintar, bagaimana dia bisa begitu bodoh sekarang. Dia menerima Ye Xuan dan dapat mengirimkannya untuk melakukan tugas di masa depan. Saat itu, dia takut tidak akan memiliki kesempatan untuk memulai dengan Ye Xuan. Namun, dia juga mengerti bahwa Guo Liang telah diliputi oleh kebencian saat ini. Bagaimanapun, di depan ribuan orang, Ye Xuan, yang merupakan alam tingkat rendah, tidak dapat dipahami. Adalah normal untuk berbicara tanpa otak. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Guo Liang sudah dikendalikan oleh Ye Xuan? Para tetua yang tahu kebenarannya, tetapi para murid berpikir itu baik-baik saja, terima kasih Yang Tetua. Ye Xuan berterima kasih. Yang Zen ini tidak pantas menjadi seorang tetua, hanya sebuah kalimat, sehingga semua orang di sekitar mereka berpikir bahwa dia lapar akan kehausan, itu tampaknya merupakan kebenaran yang besar. Yang Zen melihat bahwa Ye Xuan menolak lagi, dan ada kilatan kesuraman di matanya. Putranya tidak dapat dihancurkan dengan santai. Di sisi tengah dan tua, saya buru-buru berkata, oke, mari kita lanjutkan, tantangan berlanjut. Ye Xuan pergi ke samping, dan setelah para murid di sekitarnya melihatnya, mereka juga memberinya jalan untuk pergi. Dengan 5 realitas kesulitan fisik, Guo Liang, yang mengalami kesulitan dalam tubuh 7 jenis kelamin, siapa yang memiliki kekuatan ini? Tidak, jangan bicara tentang kekuatan dulu. Siapa yang punya nyali ini? Guo Liang yang kejam di depan Yang Zen. Saya khawatir tidak ada orang yang hadir berani melakukan ini. Jika Dongxing, penatua olah pengalaman, hadir saat ini, saya khawatir dia akan muntah oleh perilaku Ye Xuan. Ini benar-benar merusak diri sendiri. Segera, tantangannya adalah untuk melanjutkan. Setelah permainan, para penantang di belakang sangat berhati-hati, karena takut membuat marah seorang penatua. Orang-orang ini semua membenci Ye Xuan. Bagaimanapun, para penatua senang datang pada awalnya. Sekarang tidak ada gerakan, jelas itu dipengaruhi oleh Ye Xuan. Pada akhirnya, ke-15 penantang semuanya menantang,
dan hanya 5 dari mereka yang berhasil menantang. Ye Xuan adalah salah satu dari kelimanya. Kalian berlima, laporkan diri ke pintu dalam besok. Ketika lelaki tua parubaya itu selesai berbicara dengan Ye Xuan dan yang lainnya, dia melanjutkan, selanjutnya, lakukan penilaian pintu dalam. Penilaian, pintu dalam akhirnya tiba, tetapi Ye Xuan tidak tertarik dengan ini. Dua tujuannya telah tercapai hari ini. Satu adalah memasuki pintu dalam, dan yang lainnya adalah mengendalikan Guo Liang. Guo Liang memaksaku untuk bersikap kasar, dan kemudian aku dikendalikan. Tidak seorang pun akan mengira bahwa dia sudah menjadi bawahanku. Namun, Yang Zhen tampaknya membenciku, atau berhati-hatilah. Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian dia meninggalkan lapangan pelatihan. Tuan muda, Anda sangat tampan. Segera setelah jatuh, saluran suara dipisahkan. Oh, Anda melihatnya, Tuan, saya akan pergi dulu. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Hanya mungkin untuk melapor ke pintu dalam besok, dan dia akan dapat mengambil alih tugas pintu dalam. Namun, dia akan memasuki pintu bagian dalam dengan ranah 5 kesulitan fisiknya. Saya tidak tahu apakah itu kasus pertama batu darah. Hari ini, Ye Xuan kembali beristirahat selama sehari. Orang dalam menilai bahwa dia malas melihatnya. Pada saat yang sama, dia juga membawa berita tentang keberhasilannya memasuki pintu bagian dalam kepada Dong Xing. Tentu saja, Dong Xing tidak tahu apa yang dia lakukan. Segera, hari ini telah berlalu. Keesokan harinya, Ye Xuan pergi ke pintu bagian dalam dan bersiap untuk melapor. Namun, memasuki pintu bagian dalam tidak sesederhana itu. Meskipun kamu telah memasuki pintu bagian dalam setelah tantangan, kamu masih perlu menyelesaikan tugas. Di pintu bagian dalam genre, seorang murid dalam berkata kepada Ye Xuan. Bukankah ide yang bagus untuk memiliki tantangan? Bagaimana mungkin ada misi? Ye Xuan bertanya dengan curiga setelah mendengar ini. Murid dalam berkata dengan sedikit tidak sabar, sejak awal, itu berbeda. Ada penilaian pintu internal. Hal yang sama berlaku untuk para murid yang lulus ujian pintu internal kemarin. Jika Anda ingin memasuki pintu dalam, Anda harus setelah menyelesaikan tugas ini, apakah Anda masih akan mengambilnya? Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa tidak memikirkan seseorang, yaitu Yang Zhen. Saya khawatir Yang Zhen ini sudah mulai berurusan dengannya. Ini adalah tugas penilaian tambahan, saya khawatir itu sudah diputuskan tadi malam. Baiklah, saya akan mengambilnya. Ye Xuan mengangguk. Kemudian, murid dalam itu memberikan gulungan kepada Ye Xuan. Setelah yang terakhir membaca, alisnya terangkat, dan tugas penilaian hanya mengharuskan untuk membunuh binatang suci super tertinggi. Ini sangat mudah baginya, Yang merupakan orang yang kejam terhadap Guo Liang. Jadi, saya mungkin bertemu beberapa orang dalam perjalanan ke penilaian. Ye Xuan memikirkannya. Jika tugas penilaian ini untuk sementara dilepaskan oleh Yang Zhen, maka Yang Zhen harus membunuhnya dalam perjalanan ke tugas penilaiannya. Tentu saja, dia tidak dapat memastikan bahwa tugas penilaian itu adalah ide sementara Yang Zhen. Oh, selama kamu tidak datang sendiri, aku tidak takut. Ye Xuan berkedip dan kemudian pergi. Namun, dia masih menceritakan kisah jatuhnya. Sekarang setelah dia jatuh, dia tahu bahwa Guo Liang telah dikendalikan olehnya, jadi dia tidak menolak Guo Liang. Guo Liang juga dapat memberitahu rahasianya secara langsung, dan kemudian menyampaikannya kepada Ye Xuan. Tuan muda, Guo Liang mengatakan bahwa ini diputuskan oleh Tuan tadi malam. Dia akan mulai denganmu ketika kamu melakukan tugas. Kamu harus berhati-hati. Dia berkata dengan cepat. Dia secara pribadi menembak. Ye Xuan terkejut. Meskipun kekuatannya sekarang kuat, tetapi kesulitan fisik dan gas yang sebenarnya sulit untuk membuat perbedaan, dia tidak dapat membunuh Yang Zhen sekarang. Meskipun kekuatan serangannya sangat kuat, kecepatannya mungkin kurang dari Yang Zhen. Bahkan sepertiga dan seperlima tidak. Ini masih Wall. Tidak, hanya saja dagingnya sulit, jawab jatuh. Oh, karena tidak ada pemain yang kuat, itu akan baik-baik saja. Ye Xuan berkata dengan tenang. Baiklah, berhati-hatilah. Faling sekali lagi mengingatkan bahwa dia lebih yakin dengan kekuatan Ye Xuan, dan Ye Xuan memiliki detasemen di Cina Timur, jadi itu tidak akan jatuh. Setelah mengambil tugas, dia meninggalkan Sekte Batu Darah secara langsung. Tujuannya adalah 1 atau 2 hari lagi dari Xueyanzong. Dia perlu membunuh seekor bich salju dan membawanya kembali ke tubuh.
Setelah meninggalkan Blood Rocks, dia langsung terjun ke Gunung Salju Wanshui. Yang Zhen ingin menembakku, kapanpun ada murid dan aku yang bermain denganku. Ye Xuan meliriknya sekilas, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dengan kekuatannya, dia hampir tak terkalahkan di pintu bagian dalam. Siapapun yang ingin membunuhnya harus siap dibunuh olehnya. Batas waktu untuk tugas masuk ini adalah 7 hari. Jika dia dalam kecepatan penuh, dia dapat mencapai gunung salju tebal dalam 1 hari, tetapi untuk membiarkan pihak lain mengikuti, dia sengaja memperlambat. Namun, dia berlari untuk waktu yang lama, tetapi tidak melihat siapapun yang menghalangi. Sulit untuk melakukannya. Saya ingin membiarkan saya memasuki pegunungan yang tertutup salju untuk melakukan tugas terlebih dahulu. Saya akan menghentikan saya dalam perjalanan kembali. Jika saya mati di pegunungan yang tertutup salju, maka mereka akan menyelamatkan masalah. Ye Xuan tiba-tiba mengerti. Saat ini, dia langsung dalam kecepatan penuh. 1 hari kemudian, dia bergegas ke pegunungan yang tertutup salju. Gunung Salju Wanshui, sejumlah besar binatang suci super tinggal di sini, tetapi pohon beach salju target Ye Xuan hanya di pinggiran, dia tidak perlu masuk lebih dalam. Melihat kesempatan ini, aku akan menaikkan levelku. Ye Xuan memikirkannya, lalu dia melangkah ke gunung salju yang lebat ini. Hanya butuh 2 hari baginya untuk datang dan pergi, ditambah 1 hari lagi, jadi dia masih punya 4 hari untuk mengalaminya di dalam, dan sulit untuk naik ke tubuh 6 jenis kelamin, bahkan tubuh 7 jenis kelamin pun sulit. Dia memiliki mata perseptual, dia baru saja masuk dan melihat beberapa binatang super suci, tetapi levelnya tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka beratnya 4 atau 5 dan sulit. Ye Xuan tidak pilih-pilih, dia langsung membunuh binatang suci super suci ini, dan melahapnya bersama dengan mayat dan binatang suci. Wanshui Suesan berkata bahwa, itu bukan masalah besar, ada puluhan ribu gunung yang tertutup salju di langit. Di bawah salju dan es ini, Ye Xuan merasa bahwa laju aliran gasnya yang sebenarnya telah turun drastis. Semakin dalam kedalamannya, semakin cepat kecepatannya, lambat. Dikatakan bahwa ada binatang suci super tertinggi di hadapan Tuhan, tetapi tingkat binatang suci ini harus berada di kedalaman. Pada gulungan yang diperoleh dari tugas penilaian, ada peta. Ye Xuan menemukan sarang beach salju sesuai dengan tanda pada peta, dan kemudian naik. Beach salju adalah sejenis binatang suci super tertinggi. Bahkan beach yang tertutup salju dari tubuh 6 seksual tidak sama dengan manusia pada tingkat yang sama. Kekuatannya mengerikan. Awalnya, Ye Xuan berpikir bahwa beach salju ini sangat sederhana, tetapi sekarang tampaknya tidak semudah itu. Tentu saja, ini hanya untuk murid-murid lainnya. Di mata Ye Xuan, beach salju ini masih merupakan ancaman, hanya sepotong tahu yang akan bergerak. Cuaca dingin, pedang. Ye Xuan memegang pedang gempa bumi, dan pedang dapat membunuh 6 beach salju berkulit tebal, tetapi ini bukan tujuannya. Misinya adalah membunuh beach salju dari tubuh 7 jenis kelamin. Dengan mata persepsi, Ye Xuan dengan mudah menemukan beach salju yang ditempatkan dalam satu urutan. Tentu saja, urutannya tidak sama, baginya itu sama. Cuaca dingin, pedang. Dia menyadari potensi pedang itu, dan pedang membuat beach yang tertutup salju dari tubuh 7 jenis kelamin menjadi 2 bagian yang sulit. Misi selesai. Ye Xuan biasa mengumpulkan seluruh tubuh beach salju, hanya saja dia sudah tiba di sini, jadi dia memutuskan untuk membersihkan sarang beach salju. Kultivasinya meningkat pesat. Dia memiliki manfaat menelan, membunuh manfaat binatang super suci, lebih dari melahap harta surgawi, ini adalah harta karunia yang ditingkatkan. Namun, saat dia memburu beach salju, tiba-tiba ada beberapa napas kuat yang memasuki persepsinya. Datang, Ye Xuan mengernyit. Tampaknya mereka yang mengikutinya sudah muncul. Napas ini semuanya berada di ranah 9 tubuh fisik, dengan 5 orang. Saya benar-benar dapat melihat bahwa saya telah mengirim 5 pemain kuat dengan 9 kesulitan fisik. Hati Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. 5 daging 9 seksual itu sulit. Saya khawatir itu adalah murid teratas dari Sekte Batu Darah. Itu sebenarnya adalah hantu yang telah mengirimnya untuk mengejarnya. Segera, kelima orang ini bergegas ke arahnya dengan cepat. Ye Xuan menghentikan gerakannya dan melihat mereka, namun, yang membuat Ye Xuan heran adalah kelima orang ini mengenakan pakaian yang bukan batu darah, melainkan pakaian oranye merah dengan nyala api yang besar di atasnya. Hah, murid batu darah.
Pria parubaya yang dipimpin oleh Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak bersumpah, tetapi saat berikutnya, dia berbalik dan berkata, bukan dia, pergi. Kemudian, keempat orang lainnya mengikuti pria parubaya itu dan meninggalkan wajah palsu. Awalnya, Ye Xuan mengira bahwa kelima orang ini datang untuk mengejar murid-muridnya yang berdarah-darah, tetapi tidak menyangka, lalu bagaimana situasi kelima orang itu. Dikatakan bahwa ada beberapa kekuatan kuat di sekitar sekte batu darah. Salah satunya disebut Gunung Berapi Lai. Orang-orang di Gunung Berapi ini mengenakan jubah api dan berlatih pisau api. Tampaknya kelima orang itu adalah Gunung Berapi itu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, Gunung Berapi itu lebih kuat daripada sekte batu darah, dan 5 daging 9 kali lipat sulit bagi Gunung Berapi itu. Namun Ye Xuan bingung karena kelima gunung berapi itu tampaknya sedang mengejar seseorang, dan perburuan Ye Xuan terhadap pohon biji salju di sini jelas menarik perhatian kelima orang itu, hanya saja tidak tahu, kelima orang itu sedang mengejar siapa. Karena penasaran, dia memutuskan untuk menyusul dan melihat. Tugas kita sudah selesai, lihat saja masa lalu. Ye Xuan memikirkannya, lalu dia mengikuti arahan dari kelima ahli gunung berapi yang telah pergi. Saat itu sudah larut malam, dan kelima orang itu sedang mencari. Ye Xuan berada di belakang mereka dan mereka bersembunyi dengan sangat baik. Kelima orang itu tidak menemukannya. Orang itu diracuni, seharusnya tidak jauh, bagaimana mungkin aku tidak menemukannya. Pria parubaya itu menuju ke orang asing itu. Pasti bersembunyi. Orang itu mengolah salju dan salju. Gunung salju ini sangat cocok untuknya bersembunyi. Apa yang harus dilakukan? Bebek yang dimasak, tidak bisa terbang begitu saja. Terus cari. Kelima orang itu mulai mencari secara terpisah, dan Ye Xuan menyembunyikan salju. Dia dengan jelas mendengar percakapan kelima orang itu. Namun, saat ini, dia tiba-tiba merasa ada orang keenam yang bergerak dalam jangkauan inderanya. Siapa ini? Ini 5 orang yang ingin membunuh di gunung berapi itu. Ye Xuan mengernyit. Namun saat orang keenam itu mulai bergerak, tiba-tiba seseorang berteriak, ketemu. Ada seorang penguasa gunung berapi, yang berada di dekat orang keenam dan menemukannya saat yang terakhir bergerak. Ye Xuan juga bergegas untuk melihat siapa yang dikejar. Hahaha, anak bersalju, kali ini kamu tidak punya tempat untuk lari. Pria parubaya itu dengan cepat mengejar masa lalu dan tertawa pada saat yang sama. Anak bersalju, setelah mendengar nama ini, Ye Xuan juga dengan cepat mencari ingatan. Ada beberapa kekuatan lemah di sekitar sekte batu darah. Selain gunung berapi, ada juga kekuatan yang disebut Feng Shui Mountain Villa. Gunung berapi dan desa pegunungan yang tertutup salju telah lama berselisih. Alasannya sangat sederhana. Api yang ganas dan badai salju adalah pertikaian yang disebabkan oleh nama tersebut, dan akhirnya jatuh ke titik sumpah serapah. Putra angin dan salju ini adalah pemilik Shao Zhuang dari Feng Shui Mountain Villa. Dikatakan bahwa ia telah menembus gas asli, tetapi ini adalah hari kedua Feng Shui Mountain Villa. Jarang sekali orang yang kuat dan bertenaga keras sulit dikejar oleh 5 daging 9 kali lipat. Namun, Fang Xuan juga mendengarnya, dan Feng Shui Gong diracuni saat ini. Dikatakan bahwa putra angin dan salju itu mulia dan suka menolong, dan gunung berapi sering melakukan hal-hal seperti mencuri ayam dan anjing. Mata Ye Xuan sedikit tertegun. Dia membunuh begitu banyak orang, penuh darah, kali ini lebih baik mencoba menyelamatkan individu tersebut. Saat ini, dia diam-diam menyelam ke masa lalu. Kalian berlima mencoba memprovokasi perang antara 2 gunung besar kita. Sebuah suara muda terdengar. Angin dan salju, aku tidak memberimu ekstasi, apakah otakmu sedang memompa? Pria parubaya itu mencibir dan menyelinap ke arah angin dan salju. Putra salju-salju itu secara tidak sengaja diracuni oleh orang-orang gunung berapi, dan wilayah itu jatuh ke angka 9, dan alasan racun itu, jadi dia memilih untuk melarikan diri. Kamu, jangan berpikir bahwa aku diracuni, aku akan mati. Kamu pikir aku tidak memiliki pelampung di tubuhku. Feng Shui Gong tiba-tiba mengubah token dari cincin Qiankun. Sepotong token ini, kelima orang dari desa gunung berapi Lai semuanya tahu. Angin dan salju, wajah kelima orang di sisi gunung berapi itu berubah drastis. Salju dan salju menjadikannya harta karun aneh yang dapat membuat langit tiba-tiba menjatuhkan salju tebal, dan kemudian memadatkan bilah es untuk menyerang musuh, kekuatannya luar biasa. Dan tempat ini masih merupakan gunung salju tebal, kekuatannya akan sangat meningkat.
Potongan salju dan salju ini membuatnya cukup untuk membunuh para penguasa dari 5 gunung berapi yang ganas ini. Sialan, orang tua itu benar-benar memberikan sesuatu kepada anak ini. Pria parubaya itu berkepala muram. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba satu orang melangkah maju, pecahan-pecahan villa Gunung Feng Shui membunuh saudaranya bulan lalu. Aku ingin membunuhnya dan membalaskan dendam saudaraku. Setelah melihat angin dan salju, orang ini masih bisa keluar. Tentu saja itu adalah tekad untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Begitu wajah pria parubaya itu tenggelam, dia langsung berkata, "Bagus." Keempatnya mundur terlebih dahulu, biarkan orang ini dan putra salju dan salju bermain satu sama lain. Jika putra salju dan salju menggunakan salju dan salju, maka putra angin dan salju tidak memiliki kartu, itu adalah untuk mengubah hidup. Feng Shuigong tidak berpikir bahwa pihak lain telah menemukan tindakan balasan. Saat ini, dia memegang salju dan salju, siap digunakan, dan membunuh kelimanya. Namun, saat ini, panggil, tiba-tiba terdengar suara. Siapa? Pria parubaya yang dipimpin oleh desa gunung berapi Lai meneguk minuman rendah, tetapi dalam sekejap mata, ada seorang ahli gunung berapi yang menyapu matanya. Oh, pada saat itu, ahli yang telah melakukan yang terbaik dengan pria bersalju itu meninggal dalam sekejap. Dia hanya fokus pada anak laki-laki salju-salju, jadi reaksinya lambat, sehingga dia menyelinap sampai mati. Orang yang membunuhnya secara alami adalah Ye Xuan yang bersembunyi di sekitarnya. Setelah membunuh satu orang, Ye Xuan keluar dari kegelapan. Setelah melihatnya, keempat orang di gunung berapi Lai terkejut. Orang ini bukanlah sekte batu darah yang mereka lihat. Kau ingin mati? Bagi orang setengah baya, tidak peduli seberapa banyak, sebilah pedang langsung menuju Ye Xuan. Tetapi yang mengejutkannya adalah pedang ini dengan mudah diblokir oleh Ye Xuan, karena Ye Xuan menggunakan pedang itu. Hei, kedua tabrakan energi itu langsung mencairkan salju di sekitarnya dan membentuk aliran. Pada saat yang sama, Ye Xuan tersapu ke udara. Mata pembakaran, mata ilusi, mata keheningan, ketiga mata besar itu semuanya keluar, dan pria setengah baya yang dipimpin oleh masih terkejut dan terbunuh oleh mata keheningan. 4 orang, satu lagi, hanya 3. Pedang, salah satu dari mereka berseru dengan 5 realitas kesulitan fisik, sulit untuk bertarung dengan tubuh 9 kali lipat. Ini adalah kekuatan pedang. Tentu saja, Megatron juga memiliki kelebihan yang besar. Jika Megatron hanya Lingbao kelas 1 kelas 3, kekuatannya tidak cukup. Namun, setelah Megatron menelan raksasa batu darah, dia bahkan melompat 3 tingkat dan mencapai harta roh bercabang 6. Pada saat ini, pria itu terkejut. Dia tidak menyangka ada orang lain yang bersembunyi di sekitarnya. Dalam sekejap mata, dia membunuh 2 tubuh 9 angka. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Halo, tolong bunuh mereka bertiga, dan aku akan berterima kasih padamu setelahnya. Feng Shuigong buru-buru berkata bahwa sekarang Ye Xuan adalah sedotan penyelamat hidupnya. Jika Ye Xuan tidak muncul, maka dia harus menggunakan salju dan salju. Bagus. Ye Xuan harus langsung menanggapi saluran tersebut. Hanya ketika dia membunuh 2 orang, dia sudah mendapatkan cincin keduanya. Pada saat ini, napasnya tiba-tiba meroket. Hei, tuan rumah menerobos, saat ini sulit secara seksual 6. Ketika tubuh 5 angka itu sulit, dia membunuh 2 orang dengan mencuri serangan. Sekarang dia menerobos, cukup untuk mengeraskan sisanya dari ketiganya. Bunuh. Saat ini, Ye Xuan menahan gempa bumi dan membunuh masa lalu. Aku menyeretnya, kamu pergi untuk membunuh anak salju. Seorang penguasa gunung berapi berteriak. Dia tahu bahwa dia akan ditanam di sini hari ini, tetapi untuk gunung berapi, mereka akan membunuh putra yang tertutup salju bahkan jika mereka mati, dan mereka akan memakan salju dan salju. Namun, ancaman ini harus menyeret tubuh 9 jenis kelamin Ye Xuan untuk menjadi tuan, tidak sedikit pun mandiri. Mata ilusi, mata pembakaran, mata keheningan, cuaca dingin, serangan Ye Xuan, baik material maupun spiritual, tidak dapat diblokir oleh gelombang pertama, dan langsung dipotong menjadi 2 bagian oleh dingin. Cuaca dingin ini sendiri merupakan properti dingin dan dingin. Di gunung salju yang lebat ini, kekuatannya ditingkatkan. Dalam sekejap mata, tubuh 9 kali lipat yang tidak terkendali ini sulit untuk dikuasai. Di bawah langit dingin Ye Xuan, seluruh orang terbagi menjadi 2 bagian, lukanya benar-benar beku, darah tidak dapat mengalir keluar.
Dua lainnya melihat situasi dan segera menggerogoti gigi mereka ke arah angin dan salju. Aku ingin melindungi orang, kamu tidak bisa membunuh. Cahaya Yesuan berkedip, mata keheningan, mata pembusukan, cuaca dingin, itu adalah putaran serangan lainnya, dan ada orang kuat lain yang sulit untuk ditelanjangi. Adapun orang-orang lainnya, mereka telah melancarkan serangan terhadap si bocah salju. Pedang angin dan salju, metode pisau api, satu es dan satu api, dua tabrakan yang menyebalkan. Meskipun sulit untuk jatuh ke kondisi fisik manusia salju, kekuatannya masih sangat kuat, dan memblokir pedang ini bukanlah masalah. Hei, di langit malam, bunga merah dan biru mekar, dan pedang angin dan salju penuh dengan kekuatan, yang menyelesaikan krisisnya sendiri. Pada saat yang sama, itu juga membawa waktu bagi Yesuan. Mati, cahaya Yesuan menyala, dan langit dingin yang berisi pedang tingkat mikro telah padam. Oh, hanya mendengar ledakan suara renyah, master terakhir gunung berapi itu jatuh ke tanah, kepalanya jatuh ke lantai dalam suara putong, tetapi lukanya tidak menumpahkan setetes darah. Sekarang, 5 master seni bela diri teratas semuanya dibunuh oleh Yesuan. Kekuatan ini dianggap sebagai yang teratas di pintu bagian dalam Sueyanzong. Dia sudah tak terkalahkan kecuali para murid yang benar-benar keras. Melihat kelima orang yang mengejarnya tewas di depan mata mereka sendiri, putra bersalju ini juga merasa lega, baru kemudian ia menggunakan kekuatan penuh untuk mencabut pedang, dan sekarang seluruh tubuhnya terlepas, bahkan pedangnya pun tidak kencang. Terima kasih atas bantuanmu, aku pasti akan berterima kasih. Terima kasih kepada angin dan salju. Sebenarnya, hatinya masih sedikit imajiner. Dunia ini sangat kacau, pembunuhan dan harta karunnya terlihat jelas. Saat ini, ia bahkan tidak dapat menggunakan angin dan salju. Jika Yesuan menembak saat ini, ia akan mati. Namun, untuk beberapa alasan, Yesuan tidak ingin membunuh putra bersalju ini. Setelah menarik kembali 3 orang yang tersisa, Yesuan juga menoleh, "Kudengar kau benar-benar sulit untuk menjadi kuat, bagaimana kau bisa diracuni? Aku mengalami kesulitan di sebuah desa, itu untuk membunuh binatang suci super sakral yang kejam, tetapi penduduk desa beracun di air yang diberikan kepadaku, aku tidak memperhatikannya." Feng Shuigong perlahan berkata, menyebutkan ini juga memalukan untuk mencoba membunuhnya. Orang yang sangat keras dan sulit dilawan sangat mudah diracuni. Jika dia dikenal oleh orang lain, dia pasti menertawakan gigi besarnya. Setelah mendengar ini, Yesuan juga memastikan bahwa karakter putra bersalju ini masih bagus, dan dia tidak ragu untuk menyelamatkan. Adapun racunnya, itu pasti berada di bawah orang-orang desa gunung berapi Lai, dan penduduk desa hanya digunakan. Mungkin bahkan binatang suci super tertinggi yang ganas itu sengaja dilepaskan oleh orang-orang gunung berapi. Bagaimana denganmu sekarang, apakah ada kekhawatiran tentang hidupmu? Yesuan bertanya lagi. Tidak masalah. Aku sudah mengambil detoksifikasi, dan kekuatannya akan perlahan pulih. Feng Shuizi berkata dengan pucat, aku tidak memiliki jejak angin, saya belum berkonsultasi dengan Anda. Yesuan, murid sekte Blood Rock. Yesuan menjawab dengan perlahan. Putra angin dan salju berkata, Saudara Ye, kekuatanmu sangat menakjubkan, mengapa kamu mengenakan kostum sekte Blood Rock? Itu bukan murid dalam, itu hanya tugas penilaian pintu dalam. Yesuan berkata lagi, jawaban ini, tetapi putra angin dan salju mengejutkan, Blood Yanzong sekarang bagaimana bisa begitu ternak, seorang murid asing benar-benar menyadari potensi pedang, tetapi juga beberapa level, master fisik berat 59 yang terbunuh. Anda harus tahu bahwa para murid Sueyanzong yang telah melihat mereka di desa Gunung Feng Shui harus memutar. Namun, putra angin dan salju tidak terlalu peduli, dan buru-buru berkata, saya meminta saudara Ye untuk mengantar saya kembali ke pegunungan yang tertutup salju, ketika waktunya pasti terima kasih. Di mana villa gunung salju? Ye Xuan bertanya, di sisi lain gunung salju Wanshui, menurut kecepatan Ye Xiong, mungkin hanya butuh 2 hari untuk mengantarku kembali. Feng Shuigong menjawab, 2 hari, Ye Xuan menghitungnya dalam hati. Dia menghabiskan waktu sehari untuk datang. Jika dia menghabiskan 2 hari lagi untuk mengirim anak salju kembali, tidak ada masalah dalam waktu. Bagaimanapun, dia masih memiliki mata yang cekung. Bagus, saat ini, Yesuan mengangguk. Desa pegunungan angin dan salju ini sangat kuat, dan beberapa kali lebih kuat dari sekte batu darah. Putra angin dan salju, sebagai pemilik Shaozuang dari Villa Gunung Feng Shui,
membalas budi sang penyelamat, tentu saja banyak. Sebenarnya, Ye Xuan tertarik pada salju, tetapi kekuatan serangannya sudah kuat, dan untuk beberapa alasan, dia tidak membunuh salju. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang keluar. Putra salju ini melihat Ye Xuan tidak menembaknya, tetapi memilih untuk percaya pada Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuan Fang dapat membunuhnya, dan kemudian mengambil salju dan salju. Jika Ye Xuan melakukan sesuatu untuk membunuh dan memenangkan harta karun, saya khawatir tubuh Feng Shuigong sudah ada di dalam cincin Ye Xuan. Selanjutnya, Ye Xuan adalah putra berlumuran salju yang mengawal keracunan dan meninggalkan gunung salju Wanzhong. Kakak Ye, apakah kamu berada di Batu Darah? Apakah kamu memiliki kerabat? Ketika keduanya meninggalkan gunung salju Wanzhong, Feng Shuigong juga tiba-tiba bertanya. Saat ini, dia telah memulihkan sedikit mobilitas. Ada satu, Ye Xuan mengangguk, dan keluarganya jatuh. Dengan kualifikasimu, di Sekte Batu Darah terlalu dirugikan. Setelah waktu ini, kamu membawanya ke villa Feng Shuiku. Feng Shuigong menoleh untuk melihat Ye Xuan. Setelah mendengar ini, tubuh Ye Xuan bergetar. Apakah ini sudut batu berdarah? Namun, alasan mengapa dia menyelamatkan manusia bersalju adalah ini. Sekte Batu Darah, asap hitamnya menyesakkan, jadi dia merasa tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Villa Gunung Feng Shui sangat dipuji dan jauh lebih kuat dari Xueyanzong. Itu adalah pemindahan yang bagus. Ye Xuan menunggunya untuk merekrutnya. Kalau tidak, mengapa dia harus tinggal di salju? Meskipun dia masih memiliki mata untuk dikendalikan, tetapi Putra Angin dan Salju adalah orang yang kuat dan bertenaga keras, meskipun tubuhnya dalam keadaan lemah setelah keracunan, tetapi dalam roh, itu bukan yang bisa dikendalikan Ye Xuan. Ye Xuan berhenti dan pura-pura berpikir. Setelah beberapa lama, dia berkata, jika memang begitu, maka aku akan menidurimu kembali dan membawa adikku. Hebat sekali, mata putra yang ternoda salju itu berbinar, dan dia tidak menyangka dia akan merekrut seorang jenius dengan mudah. Seorang jenius super yang sulit dikuasai dalam tubuh 5 angka, meskipun itu adalah metode serangan diam-diam, bahkan jika itu adalah master dari kesulitan fisik 8 jenis kelamin, saya khawatir tidak mudah untuk membunuh tubuh 9 angka. Kualitas Ye Xuan dalam semua aspek bagus, dan ada perbandingan dengan saudara laki-laki Feng Shuigong, jadi Putra Angin dan Salju hanya merekrut. Perlu diketahui bahwa persyaratan masuk ke Feng Shui Mountain Villa adalah sulit untuk menjadi 6 jenis kelamin, yang setara dengan pintu bagian dalam Xueyanzong. Namun, tepat ketika Ye Xuan baru saja meninggalkan gunung salju Wanzhong dengan putra yang diselimuti salju, hanya satu orang yang menyapu pintu masuk gunung salju Wanshui. Ye Xuan berhenti dan berbalik untuk melihatnya dan menemukan bahwa dia mengenakan kostum sekte dewa dari murid dalam dan terbang ke arahnya. Matanya melirik dan dia menebak. Orang dari gunung berapi Fang Cailai hanya lewat secara tidak sengaja, dan sekarang orang ini diperkirakan akan menyelesaikannya. Kakak Ye, datang kepadamu. Tanya pria bersalju itu. Tidak, datanglah bunuh aku. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, anak angin dan salju itu gemetar. Pada saat suara Ye Xuan jatuh, murid dalam itu sudah menjarah di depan Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan sudah tahu wilayahnya. 9 daging berat itu sulit. Ye Xuan menatap pemuda itu, mulutnya sedikit miring, berkata, Saudara Guo Chao, kan? Guo Chao adalah saudara tiri Guo Liang, putra penatua Yang Zhen. Pemuda yang mengenakan kostum sekte batu darah di dalam murid-murid, dan Guo Liang, agak mirip, jadi Ye Xuan sangat spekulatif. Kamu pintar, pemuda itu menunjukkan senyum sinis, dan dia melirik putra berlumuran salju di sebelah Ye Xuan, memperlihatkan tatapan aneh. Yang membuatnya aneh adalah bahwa Ye Xuan benar-benar mengenal seorang ahli kesulitan fisik 9 seksual, yang di luar dugaannya. Namun, dia tidak mengenal putra bertudung salju itu, hanya tahu bahwa putra bertudung salju berwajah pucat itu sangat lemah saat ini, dan tampaknya telah terluka parah, jadi dia tidak melihatnya. Kakak Guo Chao, apakah kau datang untuk membalas dendam atas kakak Guo Liang? Tanya Ye Xuan. Ya, ku dengar bahwa kakak sampah itu dipukuli dengan kasar olehmu sebelum pemeriksaan internal. Meskipun aku tidak ingin menembak, dia adalah kakakku. Kau memukulnya dan memukul wajahku. Guo Chao berkata dengan lemah. Mendengar ini, Ye Xuan juga diam-diam mengeluarkan pedang gempa. Dalam hal ini, mengapa kakak Guo Chao masih tidak melakukannya? Ya,
Apa yang aku bicarakan denganmu? Guo Chao diingatkan oleh Ye Xuan bahwa dia juga mengorbankan senjata. Untuk mencegah hal-hal terungkap, dia juga mendaftarkan manusia salju di sebelah Ye Xuan dalam daftar pembunuh. Kali ini, dia harus mendapatkan lebih banyak. Namun, ini bukan saatnya baginya untuk datang. Alam Ye Xuan baru saja menerobos, dan bahkan para penguasa dinasti Gunung Berapi Lai telah mati di tangannya. Apa yang dilakukan Guo Chao sendirian? Nak, ayo mati. Guo Chao tidak mengatakan apa-apa dan langsung membunuhnya. Dia tahu bahwa Ye Xuan sangat kuat, tetapi dia adalah pria pekerja keras, dan dia telah melewati belenggu. Dia adalah pria kuat yang pekerja keras. Tidak bisakah dia bahkan mampu menghadapi Ye Xuan? Namun, dia salah. Sudah lewat jam 12, lebih baik datang lebih awal. Ye Xuan penuh dengan cahaya. Saat berikutnya, pedang Zentian terbagi menjadi ratusan pedang. Pedang dikembalikan ke sekte. Ratusan pedang Zentian tersapu melewati Guo Chao. Apa? Bentuk tubuh Guo Chao bergetar. Reaksi pertama adalah bahwa Ye Xuan menggunakan ilusi untuknya, tetapi tidak masalah apakah itu ilusi atau tidak. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh pedang gempa bumi. Oh, aduh, aduh. Serangkaian suara renyah menyebar. Guo Chao, si jenius berlumuran darah 9 berat, langsung diubah menjadi mayat oleh Wan Jian. Putong, sepotong daging dan darah jatuh ke tanah, dan langit tampak seperti hujan darah. Gadis salju melihat pemandangan ini dan terkejut. Baru saat itulah dia berpikir bahwa ratusan pedang dan bayangan adalah ilusi, tetapi mereka tidak menyangka itu benar. Pedang dan bayangan yang terpisah dari senjata dapat diubah menjadi kenyataan. Apa artinya ini? Jika dia adalah puncak, dia dapat melarikan diri, tetapi sekarang dia hanya memiliki 100 kaki, tetapi juga melarikan diri dari pedang. Pada saat ini, apa yang saya pikirkan dalam benak Feng Shui Gong adalah bahwa perekrutan pihak lain sendiri penuh dengan pujian. Itu terlalu kuat untuk melihat orang, dan bahkan merekrut seorang jenius yang begitu kuat ke Feng Shui Mountain Villa. Setelah kematian Guo Chao, Ye Xuan berjalan mendekat dan melepaskan belenggunya. Sayangnya, seperti halnya 5 orang di Gunung Berapi, tidak banyak yang ada di ring. Hai saudara-saudara, kekuatan kalian, sungguh. Feng Shui Gong tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan Ye Xuan, bahkan jika itu hanya kesulitan fisik 9 angka, saya khawatir saya tidak dapat mengalahkan Ye Xuan. Ye Xuan hanya tersenyum dan kemudian segera meraih salju dan putranya terus bergegas. Jika dia memiliki posisi berongga di Feng Shui Mountain Villa, dia dapat langsung menghancurkan kekosongan dan mengirim manusia salju kembali. Namun, dia belum pernah ke Snow Mountain Resort, jadi dia hanya bisa berjalan. Sebelumnya, putra angin dan salju diracuni, tetapi setelah lebih dari sehari penyembuhan, itu juga kembali ke situasi sebenarnya. Sisa jalan, aku bisa pergi, Ye Xuan, kamu pertama-tama kembali ke Batu Darah, biarkan aku pergi ke Feng Shui Mountain Villa, dan segera biarkan orang pergi ke Sekte Batu Darah. Feng Shuizi berkata kepada Ye Xuan. Ye Xuan juga mengerti bahwa manusia salju ini tidak ingin menyandang julukan pengkhianat, jadi dia ingin mengumpulkan para master dan langsung pergi ke para petinggi Batu Darah. Sekte Batu Darah masih tidak dapat melakukannya, tetapi belum lagi 2 orang. Ye Xuan tidak masalah, sekarang saya dapat kembali ke Sekte Yan Darah untuk mengambil kejatuhan, tetapi karena gadis salju sendiri yang mengusulkan ini, dia hanya bisa setuju. Sebenarnya, dia benar-benar ingin melihat sebuah adegan, yaitu, adegan guncangan batu darah yang menjulang tinggi. Jika Anda memberitahu Sekte Darah bahwa dia telah memegang pedang, dan bahwa mudah untuk membunuh tahu, ekspresinya sangat menarik. Oke, terima kasih banyak. Ye Xuan berterima kasih. Kemudian, dia berpisah dengan manusia salju, dan kemudian langsung memecah kehampaan dan kembali ke Batu Darah. Tepat pada saat itu, dia telah melewati parit yang jatuh, dan kejatuhan juga mendukung perjalanan ke pegunungan yang tertutup salju. Villa Gunung Feng Shui ke Sekte Sueyan sekitar 2 atau 3 hari lagi, jadi dalam 2 atau 3 hari ini, Ye Xuan tinggal di sini dan menunggu dengan tenang. Namun, sebelum ini, dia masih harus memberitahu Dong Xing, lagi pula, dia juga murid terdaftar Dong Xing. Bagaimana, Ye Xuan, apakah kamu akan kembali secepat ini? Setelah Dong Xing melihat Ye Xuan, dia sangat terkejut. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Ye Xuan harus keluar untuk melakukan tugas penilaian pintu internal, bagaimana itu bisa muncul di Batu Darah. Guru, saya tidak masuk ke dalam.
Ye Xuan menjawab, berisik. Setelah mendengarkan Dong Xing, dia langsung membanting, pada hari itu, kamu mengalahkan Guo Liang, dan sesepuh yang Zen tidak berharap kamu menerima kamu sebagai murid. Kamu menolak. Sekarang kamu dapat memberitahu saya bahwa kamu tidak dapat memasuki pintu bagian dalam. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Sekte Batu Darah agak berasap, dan saya bertemu dengan bocah salju-salju di luar kemarin, dan putra bersalju itu merekrut saya untuk pergi ke Villa Gunung Feng Shui. Ye Xuan menjawab, asapnya menyesakkan, tetapi Dong Xing juga merasakannya. Namun, dia mendengar bagian kedua kalimat Ye Xuan, dan segera duduk dan berkata, tunggu, siapa yang kamu bicarakan? Feng Shui Gong, ya, guru, saya kebetulan bertemu dengan angin dan salju beracun, dan menyelamatkan hidupnya, jadi saya ingin membawa saudara perempuan saya ke Villa Gunung Feng Shui. Guru, atau Anda pergi bersama? Ye Xuan mengangguk. Menyelamatkan manusia salju. Dong Xing menelan ludah, tidak percaya. Villa Gunung Feng Shui bukanlah sekte batu darah yang dapat bersaing. Jika Ye Xuan pergi ke Villa Gunung Feng Shui, itu pasti jauh lebih baik daripada Sui Yanzong. Feng Shui San Zhuang berperilaku baik, tetapi ada kebencian di gunung berapi, kamu harus tahu ini. Dong Xing berkata, adapun Tuan, bahkan kerabat Tuan berada di sekte batu darah, dan tinggal di sekte batu darah selama bertahun-tahun, tidak cocok. Karena Dong Xing menolak, Ye Xuan tidak akan berkata lebih banyak. Dong Xingyan telah melewati usia 70 tahun. Sejak dia masih kecil, dia tumbuh di Sui Yanzong. Dengan kekuatannya sendiri, dia naik ke posisi para tetua pintu luar, dan itu tidak mudah. Sekarang biarkan dia mengubah tanah, tentu saja itu tidak cocok. Kemudian, Ye Xuan kembali ke tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya dibangun kembali. Sekarang dia menunggu orang-orang di Feng Shui Mountain Villa untuk datang. Segera, sudah 3 hari berlalu. Dalam 3 hari ini, Ye Xuan menunggu dengan tenang. Dia memperkirakan bahwa orang-orang di Feng Shui Mountain Villa akan segera tiba. Namun, itu adalah sore hari ketiga. Hei, tiba-tiba ada beberapa orang yang secara paksa mengepung halaman Ye Xuan. Oke, Ye Xuan membuka pintu dengan cara yang aneh dan berjalan mendekat. Sun Zi, beraninya kau membunuh pintu yang sama, tinggalkan dia. Minuman keras menyebar, Ye Xuan menatapnya dan menemukan bahwa itu adalah usia parubaya dan tua, dan ada juga sekelompok murid penegak hukum di dalam pintu. Tidak menunggu Ye Xuan untuk membuka, ada beberapa murid penegak hukum yang maju dan siap untuk berlutut. Ye Xuan secara alami tidak akan begitu mudah ditangkap oleh pihak lain, dan dengan cepat menoleh kembali. Apa? Ye Xuan marah. Apa yang tidak kau yakini? Apakah kau membunuh saudara-saudaramu? Tidakkah kau mengaku bersalah? Membunuh saudara yang sama. Kilatan cahaya Ye Xuan, selain membunuh Guo Chao dan Zhao Yi, tidak membunuh murid-murid Blood Yanzong lainnya. Sulit untuk mengatakan bahwa tubuh Guo Chao ditemukan. Berani bertanya kepada para tetua, siapa yang kubunuh? Ye Xuan bertanya, Zhao Yi, Wang Pang dan yang lainnya yang menghilang beberapa hari yang lalu, mayatnya telah ditemukan, dan di dekat mayat mereka, mereka juga telah menjatuhkan token identitas kalian. Orang tua dan tua itu kehilangan sebuah token dan terukir dengan informasi Ye Xuan. Ye Xuan meliriknya. Dia juga menemukan tokennya sendiri di sistem menelan. Dia segera mengeluarkannya dan berkata, token identitasku ada di sini. Haf untuk berdebat, kamu mempercayakan para murid untuk membuat beberapa token identitas baru, dan aku pergi ke aula penegakan hukum bersamaku, menunggu interogasi. Aula penegakan hukum, di Sekte Batu Darah, adalah tempat di mana orang-orang ketakutan. Para murid bagian dalam membuat kesalahan, kalau mereka dibawa ke gedung penegak hukum, mereka akan memudar hingga ke kulit jika mereka belum mati. Namun, Ye Xuan bukanlah murid dalam. Para tetua, aku bukanlah murid dalam. Ye Xuan mengingatkanku bahwa, meskipun dia telah membunuh pohon beach salju, dia tidak menyelesaikan tugasnya. Setelah Yang Zhen mengetahui kepulangannya, dia mengira Guo Chao tidak menemukannya, jadi dia berkolusi dengan orang tua, dan menjebaknya. Oh, selama kamu menjadi murid pintu ini, maka aku akan memenuhi syarat untuk menyingkirkanmu. Jika kamu berani melawan lagi, aku akan membunuhmu di tempat. Pria parubaya yang lebih tua ingin menembak. Pada saat yang sama, Fang Kexuan melepaskan dan bertanya kepada Guo Liang, dan itu telah menerima balasan. Tuan muda, Guo Liang berkata bahwa Tuan mengirim seseorang untuk menjebakmu.
mayatnya sebenarnya tidak ditemukan. Suara itu dengan cepat terdengar. Pada hari yang sama, tambang raksasa batu darah itu diblokir karena insiden itu. Zhao Yi, yang dibunuh oleh Ye Xuan, dimakamkan di Gua Batu Darah. Mayatnya mungkin telah direbus menjadi saus daging. Baiklah, kalau begitu kamu biarkan Guo Liang pergi ke pintu dalam aula penegakan hukum, dan beri aku kesaksian saat itu. Ye Xuan menjawab dari seberang udara. Tampaknya perampokan ini tidak dapat dihindari. Untungnya, dia telah mengendalikan Guo Liang, dan ketika dia keluar langsung, dia akan dikejutkan oleh orang lain. Pasti sangat menarik bagi putraku sendiri untuk mengidentifikasi ibu untuk menjebaknya. Baiklah, biarkan aku pergi bersamamu. Ye Xuan mengangguk. Ini masalah pengertian. Orang tua itu dingin dan dingin. Jika Ye Xuan berani melawan, dia benar-benar akan membunuh Ye Xuan di tempat yang menyelamatkan banyak hal. Selanjutnya, Ye Xuan dikelilingi oleh sekelompok orang ini dan dikirim ke aula penegakan hukum, dan pengikutnya memiliki lebih dari 100 orang. Anak ini menyedihkan, dan bahkan berani membunuh saudaranya. Aku takut itu akan dieksekusi secara langsung. Pada hari itu, aku melihat dia sangat kejam, saudara Guo Liang, kekuatannya tidak buruk. Aku tidak menyangka bahwa orang yang begitu kasar akan menghancurkan saudara yang sama. Jika orang seperti itu tinggal bersama kita, kemungkinan besar mereka akan meracuni kita. Petik 2. Kudengar bahwa Penatua Yang Zhen juga seorang penatua penegak hukum di aula penegakan hukum internal. Anak ini sudah mati. Pergi, lihat. Segera, Ye Xuan dibawa ke aula penegakan hukum di pintu bagian dalam. Di aula penegakan hukum, ada total 300 murid penegak hukum dan 3 tetua penegak hukum. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh Sekte Batu Darah diputuskan oleh murid penegak hukum. Jika itu adalah kesalahan besar, 3 tetua penegak hukum diperlukan untuk memimpin. Ketika Ye Xuan memasuki aula penegakan hukum, dia menemukan bahwa sudah ada banyak orang yang duduk di sana, murid penegak hukum, dan 2 tetua penegak hukum lainnya, salah satunya, Yang Zhen. Setelah melihat Ye Xuan, fajar Yang Zhen ini juga berkedip, menunjukkan ekspresi yang garang. Dia tidak dapat memahami bahwa Guo Chao, yang mengalami kesulitan di tubuhnya, telah kehilangan tangannya dan belum kembali. Karena itu, dia hanya bisa melakukannya sendiri. Tentu saja, jika dia memberitahunya bahwa Guo Chao telah dipisahkan oleh Ye Xuan, saya khawatir dia akan menembak di tempat dan membunuh Ye Xuan. Ini benar-benar ledakan besar. Ye Xuan berjalan dengan tenang ke wajahnya. Yang mulia, teriak Yang Zhen. Tanpa diduga, itu diabaikan oleh Ye Xuan. Ye Xuan menatapnya dan langsung berkata, Yang Elder, semuanya pasti ada buktinya. Token identitas tidak dapat mewakili apapun. Jika mayat itu jatuh di sebelah perintah Yang Elder, apakah itu berarti para tetua yang membunuh mereka? Lancang, suaranya belum turun, dan lelaki tua yang datang di belakangnya marah. Bukankah aku mengatakan itu? Mulut Ye Xuan sedikit miring dan melanjutkan, selain itu, aku ingin melihat orang-orang mati untuk melihat mayatnya. Berani bertanya mayat Zhao dan yang lainnya, di mana? Mayatnya telah dikubur, tidak bisakah kau curiga bahwa aku akan berkolusi untuk menjebakmu? Orang tua itu berjalan ke Yang Zhen dan duduk. Ketiga tetua penegak hukum semuanya telah berada di tempat. Ada lusinan murid penegak hukum di setiap sisi Ye Xuan. Namun, para murid penegak hukum ini hanya bermain kecap. Jika para tetua penegak hukum berbicara, mereka tidak berani memiliki keberatan. Ada kemungkinan ini. Ye Xuan langsung pergi ke cabang dan berkata, pertama, tidak ada mayat. Kedua, tidak ada kartu orang. Ketiga, satu token identitas tidak dapat menjelaskan apapun. Bagaimanapun, token itu dapat dipalsukan. Jika hanya berdasarkan token identitas saja, token itu dapat digunakan. Jika Anda memutuskan berdasarkan bukti fisik, terlalu mudah untuk menyalahkan. Ketiga tetua, seperti ini, dapatkah Anda menghukum saya? Para murid di luar aula penegakan hukum mengangguk diam-diam setelah mendengarkan mereka. Mereka tidak bodoh. Ini memang terlalu banyak keraguan. Tidak hanya itu, bahkan para murid penegak hukum di sekitar juga sama. Para murid penegak hukum ini adalah yang terburuk dalam tubuh 7 jenis kelamin. Yang kuat telah mencapai kesulitan fisik 8 jenis kelamin atau kesulitan fisik 9 jenis kelamin. Mereka yang dapat mengolah alam semacam ini jelas bukan orang bodoh. Di tengah-tengah yang lama dan tua, itu juga merupakan tangisan dingin. Dia langsung mengabaikan 2 keraguan Ye Xuan.
Dia berkata, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada sertifikat pribadi, dan itu terhubung dengan orang lain. Lian Cheng adalah kepala dari 10 murid hari itu. Pada saat itu, Ye Xuan ingin membunuhnya, tetapi itu terhalang oleh kaki yang tiba-tiba jatuh dari udara, dan dia dibiarkan melarikan diri. Meskipun tambang batu darah runtuh, menyebabkan banyak korban, perusahaan dan 2 lainnya melarikan diri. Mereka bertiga adalah saksi. Oh, Ye Xuan sedikit terkejut. Pada hari yang sama, dia pertama kali kembali untuk melaporkan Dong Xing, tetapi dia bahkan tidak menerima hukuman apapun dan masalahnya ditutup-tutupi. Tidak hanya itu, Zhao Yi menembak ke arah pintu luar, melanggar aturan pintu, dan diselesaikan oleh Guo Liang. Oleh karena itu, Ye Xuan berkata bahwa batu darah ini sangat membara sehingga tidak dapat dilanjutkan. Segera, ada 3 sosok yang dikenalnya yang terpantul di mata Ye Xuan. Itu adalah tubuh bercabang 6 dan 2 murid berwajah 5 lainnya. Namun, pada saat Ye Xuan melihat mereka, ada 3 perintah sistem yang berbunyi. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Ketiganya langsung dikendalikan oleh Ye Xuan, dan mereka terlihat jelas. Tapi ini bukan masalah besar. Bagaimanapun, Guo Liang dikendalikan oleh Ye Xuan di depan ribuan orang. Bukankah sudah ketahuan, Lian Cheng, kamu kumpulkan semuanya dan biarkan semua orang mendengarkan. Pria tua parubaya itu berkata kepada Lian Cheng. Tanpa diduga, Lian Cheng dan 2 lainnya saling memandang dan berkata, "Tetua, apa?" Jawaban ini, tetapi ditanyakan kepada lelaki tua setengah baya itu, dia buru-buru berkata, "Apakah kamu tidak melihat Ye Xuan membunuh Zhao Yi, Wang Pang, Del?" "Tidak, Zhao Yi, Wang Pang. Mereka tertimpa reruntuhan hingga tewas di lubang tambang batu darah karena kemunculan raksasa batu darah itu. Hanya kami bertiga yang lolos, dan kami tidak melihat Ye Xidi pada hari yang sama." Katanya, ketika kata-kata itu keluar, orang-orang yang hadir menjadi lumpuh. Tidak melihatnya, apa yang kamu katakan? Kamu tidak mengatakan itu kemarin. Yang Zhen tiba-tiba berdiri dan berteriak, kamu dapat yakin bahwa kami bertiga. Dia tidak berani memperlakukanmu. Kamu hanya perlu mengatakan sesuatu. Yang Elder, kemarin kau bertanya padaku, aku ingin membunuh Zhao Yi, Wang Pang dan adik-adik lainnya, dan menyalahkan Ye Xidi. Baru saja kita merasa tidak bisa melakukan ini, jadi kita tersesat, dan Ye Xidi tidak bersalah. Kata Cheng Baokuan, hei, dengan suara kalimat ini, semua murid penegak hukum di sekitar dan yang lainnya di luar terkejut. Tentu saja, yang paling mengejutkan adalah Yang Zhen, 3 tetua penegak hukum. Apa yang terjadi? Penatua Yang Zhen ingin menyalahkan Ye Xuan. Apakah ini balas dendam? Beberapa hari yang lalu, Penatua Yang Zhen ingin menerima Ye Xuan sebagai murid. Aku pikir dia berpengetahuan luas. Ternyata seperti ini. Ini pertama kalinya aku dibeli, dan sekarang aku tiba-tiba berbalik. Rasanya agak salah. Para murid telah membahasnya. Ini adalah kartu 3 orang, dan itu dipanggil oleh para tetua penegak hukum. Sekarang, bahkan tiba-tiba, Yang Zhen ingin menyalahkan Ye Xuan. Naskah ini tidak benar. Baiklah, kalian telah bersekongkol untuk menanam dan menyalahkanku, kalian mencari kematian. Yang Zhen sedikit marah, tetapi pada saat ini, seorang tetua berkulit hitam di sisinya berkata, Tetua Yang, pasti ada rasa malu saat ini, pasti ada seseorang yang ingin menyakitimu. Seorang tetua ditanam dan disalahkan pada seorang murid asing. Ini bukan kejadian umum, jadi tidak dapat diputuskan dengan 1 atau 2 kalimat. Namun, ketiga tetua penegak hukum ini juga menyadari cara Ye Xuan. Tidak mengherankan mereka datang dan masuk. Mereka awalnya memiliki kartu, tetapi mereka tidak mengerti, kapan Lian Cheng berkolusi dengan Ye Xuan. Karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan murid, murid akan pergi terlebih dahulu. Setelah Ye Xuan selesai, dia berbalik dan pergi. Berhenti. Yang Zhenli berkata, dia tidak percaya bahwa masalah ini tidak akan ada hubungannya dengan Ye Xuan. Apakah ada sesuatu untuk tetua Yang? Ye Xuan menoleh untuk melihat Yang Zhen. Hei, kurasa itu ada hubungannya denganmu. Kamu harus tinggal dan menyelidikinya. Yang Zhen berteriak. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada sosok yang masuk ke aula penegakan hukum. Orang ini adalah putra muda Yang Zhen, Guo Liang.